Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channelnya Sarjana Ngarit, pemirsa. Selamat pagi, wilujeng enjing sadayana. Jam segini sudah beres ngarit, pemirsa. Nih sekitar jam berapa nih? Jam setengah 10. Alhamdulillah sudah ada hujan, pemirsa. Sudah ada hujan. Jadi rumput alhamdulillah cepat jadinya, cepat panjangnya, pemirsa. Oke, pada kesempatan kali ini konten edukasi, pemirsa. Konten edukasi, kita kasih judul kenapa domba lambat untuk gemuknya, susah gemuk, pemirsa. Gitu sajalah kontennya, judul kontennya, kenapa domba susah gemuk. Oke, sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Jangan lupa di like, komen, dan di share ya, pemirsa. Ya, kita langsung ke materi, pemirsa. Kenapa domba tidak cepat gemuk? Nah, ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan hal itu terjadi. Yang pertama, pola pakan, pemirsa. Yang pertama itu pola pakan. Kenapa ini yang pertama? Ya, memang ini jadi penyebab. Ini jadi penentu. Jadi penentu domba cepat gemuk atau tidak. Nah, ini daraan, pemirsa, baru 1 tahun, tapi badannya sudah sama dengan domba yang sudah 1 kali laktasi ini. Ini pakannya sama, pemirsa, full hijauan semua di sini. Pola pakan yang dimaksud saya itu, yang pertama itu jenis pakannya yang diberikan apa. Pakan yang terbaik itu ya hijauan, pemirsa. Hijauan yang beraneka macam. Jadi tidak hanya 1 jenis rumput saja, pemirsa. Harus beberapa macam jenis rumput, minimal itu 10 jenis rumput, pemirsa. Itu menjadi satu hal yang sangat mendasar untuk domba cepat gemuk. Kemudian setelah jenis pakan, yang kedua itu waktu pemberian pakan. Nah, waktu pemberian pakan itu dilakukan, ini menurut SOP di sini ya, pemirsa. Waktu pemberian pakan itu dilakukan 2 kali dalam sehari. Yang pertama itu dilakukan di pagi hari sekitar jam 7, pemirsa. Kemudian yang kedua itu di sore hari sekitar jam 4 sampai kenyang, pemirsa, sampai kenyang. Nah, itu waktu pemberian pakan. Kemudian yang ketiga itu porsi yang diberikan terhadap dombanya. Nah, menurut teori, pemirsa, pemberian pakan itu 10% dari bobot tubuh dombanya. Itu menurut teori. Tapi SOP di sini, pemirsa, SOP yang dilakukan di padepokan saya itu ya saseubeuna, pemirsa, sekenyangnya. Nah, ini domba tuh sudah pada rebahan semua. Ini sudah tidak berisik, dan ini di kokopan masih ada. Ini tandanya domba sudah kenyang, pemirsa. Nah, ini pasti habis nanti nih. Ini buat cemilan nanti siang, begitu. Makanya dombanya tuh lihat, wah, cepat gemuk, pemirsa, cepat gemuk. Nah, itu yang pertama, jenis pakan, kemudian porsi pakan, kemudian waktu pemberian pakan. Itu yang menjadi penyebab domba cepat gemuk atau tidak. Nah, faktor pertama itu dari segi pakan. Faktor yang kedua dari kesehatan. Dari kesehatan itu
melingkupi yang pertama kebersihan pemirsa, kebersihan atau sanitasi kandang. Ini menjadi faktor yang penting juga, karena kalau kandangnya bersih berarti dombanya sehat, begitu, tidak ada penyakit. Jadi tidak hanya diberi makan, tapi kesehatannya juga dijaga, begitu. Yang pertama sanitasi kandang. Kemudian yang kedua itu perawatan pemirsa. Perawatan itu mencakup yang pertama, domba sering dimandikan. Terus kemudian domba harus sering dijemur, harus dibersihkan dari bulunya, begitu, dicukur pemirsa. Kemudian ini yang tak kalah penting itu pemberian obat cacing secara rutin. Paling telat itu 1 bulan sekali pemirsa, jangan sampai tidak diberi obat cacing. Nah, itu hal-hal yang atau faktor-faktor yang bisa mengakibatkan domba cepat gemuk atau tidaknya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami pemirsa. Itu singkat saja konten edukasi. Silahkan barangkali ada perbedaan bisa ditambahkan pemirsa. Itu sesuai SOP di Padepokan SDJ PAM ya, seperti itu pemirsa. Tidak aneh-aneh, pakan juga ya seadanya, hijauan. Karena ini menurut saya hijauan ini pakan yang paling baik pemirsa, karena memang kodratnya ya domba itu ya makanya rumput begitu. Karena dari dulu juga makannya rumput pemirsa, sebelum adanya konsentrat atau yang lainnya lah, begitu. Kalau diberikan konsentrat bagus atau tidak? Bagus pemirsa, tambah bagus begitu. Kalau pemberiannya rutin, kalau pemberian porsinya pas pemirsa. Jadi konsentrat, ampas tahu dan yang lainnya itu hanya fungsinya itu hanya sebagai pakan tambahan. Nah, kalaupun tidak ya tidak apa-apa pemirsa. Yang penting full, pakan hijauannya harus full, tidak boleh kurang. Begitu pemirsa. Ya itu sajalah yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak, terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih juga yang sudah menonton sampai selesai, begitu. Cukup sekian, terima kasih. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur panjang boleh kita berjumpa lagi. Ya, terima kasih. Salam ngarit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.